Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak TNA dan juga teman-teman. Perkenalkan kami di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan case based learning sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah teori komunikasi. Nah, topik yang akan kita bawakan kali ini yakni terkait dengan gegar budaya dalam sebuah perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Tepatnya kasus yang kita ambil itu berada di Purbalingga. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya channel 666 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Dan juga saya akan memperkenalkan teman-teman saya di sini. Yang pertama ada Zikran Usha Fitri, kemudian ada Muhammad Rizky, kemudian ada Yuan Okan, dan juga Zalfa dan Fadila. Oke, next. Nah, untuk studi kasus di sini, izinkan saya untuk menyampaikan. Untuk yang pertama, di sini kami mengambil kasus dari seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan penanaman modal asing di Purbalingga bernama Egi Purnomo. Jadi Egi Purnomo ini sudah bekerja di PT Royal Korinda selama kurang lebih 1 tahun, menduduki posisi sebagai quality control. Nah, dari hasil wawancara yang kami dapatkan bersama dengan narasumber, Egi ini bekerja di perusahaan dengan dasar budaya Korea Selatan. Nah, budaya Korea Selatan ini melekat dalam manajerial di PT Royal Korinda, yakni etos kerja yang tinggi dan juga disiplin yang tinggi. Nah, selain itu latar belakang budaya, bahasa, norma, dan juga nilai-nilai persepsi itu berbeda yang dirasakan oleh Egi ini memengaruhi cara berinteraksi antar individu di dalamnya. Konflik yang kerap kali terjadi karena adanya gaya komunikasi yang berbeda juga dirasakan oleh Egi. Nah, walaupun konflik kerap terjadi, namun berarti Royal Korinda pun dirasa oleh Egi ini cukup baik dan juga dapat menciptakan rasa kekeluargaan. Untuk yang pertama ada CMN, kemudian yang kedua ada EVT, yang ketiga ada Symbolic Interactionism, kemudian yang keempat ada Constructivism. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Oke, jadi di sini berdasarkan observasi yang kami lakukan, narasumber atau Egi ini mengemukakan bahwa ia kerap memiliki kesempatan untuk berbincang dengan rekan kerjanya, baik itu dalam hal profesional atau kerjaan maupun personal seperti kehidupan pribadi. Egi pun mengakui percakapan tersebut tuh mampu merekatkan hubungan antar satu sama lain. Hal ini tuh menunjukkan bagaimana realitas sosial di antara narasumber dengan rekan kerjanya ini terbentuk melalui komunikasi dialogis seperti percakapan berupa keluh kesah karir, kemudian rumah tangga hingga membincangkan tentang manajemen perusahaan mereka sendiri. Selain itu, percakapan mereka pun mampu membentuk proses interpretasi pesan yang selaras sehingga mereka tuh memiliki makna yang sama. Maka dari itu, kami menganggap narasumber berhasil menunjukkan realitas sosial yang sebenarnya ingin ia konstruksi bersama dengan rekan kerjanya karena setiap pihak telah mengkoordinasikan makna mereka sehingga narasumber telah menjalankan penerapan teori Coordinated Management of Meaning. Kemudian selanjutnya ada pembahasan melalui EVT atau Expectancy Violation Theory. Jadi mengacu pada kasus yang kami bawakan, narasumber atau Egi mengatakan bahwa saat ia berinteraksi dengan rekan kerjanya, ia ini memiliki atau membentuk batasan-batasan atau jika kita korelasikan dengan teori ini, batasan ini berbentuk sebagai ekspektasi tertentu. Nah, jadi Egi ini memberlakukan batasan-batasan tersebut secara berbeda terhadap orang-orang yang berbeda pula gitu. Nah, ia mengatakan saat ia menemui rekan kerja yang dinilai memiliki sefrekuensi atau sepemikiran dengannya, nah ia tuh mengurangi batasan yang telah ia buat sebelumnya gitu. Hal ini ditunjukkan gimana Egi tuh tidak sungkan untuk membicarakan masalah personal atau kehidupan di luar pekerjaan seperti itu. Namun jika rekan kerja yang menjadi lawan bicaranya ini tidak sefrekuensi dengannya, ia tuh memberlakukan si batasan tersebut secara
kuku gitu atau ketat gitu. Nah, selain itu Egy pun mengatakan bahwa rekan kerjanya ini tuh tak jarang ngelanggar harapannya gitu, seperti mempertanyakan mengenai hal-hal yang bersifat privasi layaknya umur atau status seperti kapan nikah, kayak gitu. Selanjutnya berkaitan dengan interaksi simbolik atau interaksi. Interaksi simbolik sendiri mengacu pada penggunaan gerak tubuh dan juga bahasa untuk mengantisipasi respon dari orang lain. Biasanya dalam bentuk percakapan interpersonal. Dalam teori interaksi simbolik ini sebenarnya si Bloomer itu mencetuskan 3 prinsip, yaitu meaning, language, dan thinking, yang pada akhirnya membuat kesimpulan akan self serta society itu sendiri. Pada kasus yang kami bawakan, narasumber menyampaikan bagaimana perbedaan latar belakang akhirnya memunculkan ketidakcocokan, di mana ketidakcocokan tersebut muncul karena faktor pribadi antar individu yang latar belakangnya berbeda-beda. Adapun konflik yang pernah dialami secara langsung oleh narasumber ini berdasarkan pada gaya komunikasi yang berbeda, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Konstruktivisme yaitu pada proses bagaimana individu dalam membangun pengetahuan dengan tempat ia bekerja. Narasumber menerapkan konsep konstruktivisme untuk membangun hubungan interpersonal yang lebih baik dengan rekan kerjanya dengan cara memahami bagaimana budaya, kebiasaan, bahasa, latar belakang, dan segala hal yang berbeda dengan dirinya. Mereka berinteraksi dan bekerja di dalam tim yang beragam sehingga dapat terciptanya hubungan komunikasi interpersonal yang baik. Menurut teori konstruktivisme, orang yang memiliki kompleksitas kognitif yang tinggi cenderung dapat membangun dan mempertahankan hubungan persahabatan. Untuk membangun hubungan komunikasi interpersonal yang baik, narasumber biasanya saling berbagi pengalaman, baik secara karir maupun masalah di luar pekerjaan untuk memperkaya pemahaman bersama. Oke, untuk teori selanjutnya ada functional perspective. Nah, PT Royal Corinda ini menganut budaya etos kerja yang tinggi. Atas dasar tingginya nilai tersebut, manajer ini kerap kali membuat keputusan yang kurang bijak terkait jam kerja para karyawan. Perusahaan terlihat seperti tidak mempertimbangkan potensi-potensi permasalahan lain yang berkenaan dengan masalah jam kerja karyawan yang mungkin saja timbul di kemudian hari. Nah, jadi karena adanya budaya etos kerja yang tinggi, itu memengaruhi cara pembuatan pengambilan keputusan oleh manajer dalam perusahaan. Jadi manajer ini karena etos kerjanya tinggi itu membuat karyawan ini mendapatkan jam kerja yang terkadang itu bisa dikatakan kurang bijak. Tiba-tiba menambah jam kerja atau saat weekend itu memerintahkan kepada karyawannya untuk berangkat kerja. Nah, jadi karena adanya perbedaan budaya itu, para karyawan ini merasa kecewa akan adanya pengambilan keputusan yang dirasa kurang bijak oleh manajer perusahaan di PT Royal Corinda ini. Baik, kita masuk ke teori selanjutnya, yakni adalah teori cultural approach to organization. Nah, kultural di sini konteksnya ini bukan tentang bahasa, namun lebih kepada budaya yang mengikat organisasi agar nantinya berimplikasi pada hasil akhir untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, menurut pengakuan dari narasumber kami, budaya yang mengikat perusahaan beliau itu secara tidak langsung adalah satu, menjunjung tinggi nilai etos kerja yang nantinya akan berimpact pada target daripada yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Lalu yang kedua, pihak perusahaan menjunjung tinggi nilai disiplin, terutama dalam disiplin waktu bagi para karyawannya untuk tetap bekerja sesuai dengan standar yang telah dimiliki. Nah, menurut pengakuan daripada Mas Egy, perlu adanya penyesuaian serta adaptasi yang bertujuan untuk mengikat para karyawan agar mereka tetap dapat bekerja secara profesional. Nah, beliau juga mengakui adanya solusi daripada masalah yang ada ini, yakni dengan cara kita menjadi diri sendiri dan sikap kita untuk dapat memahami serta mengenal karakter daripada rekan-rekan kita dalam lingkup perusahaan. Nah, dengan kita menjadi diri kita sendiri, secara tidak langsung kita akan membuka diri kita kepada rekan-rekan yang lain agar kita lebih dikenal, dan juga perlu adanya usaha dari kita untuk mengenal lebih jauh tentang karakter dari masing-masing karyawan kami, karyawan mereka, karena nantinya chemistry juga karyawan. Ya, selanjutnya masuk ke dalam teori terakhir. Dalam kasus yang kami analisis juga dapat diterapkannya kritik
Theory of Communication Approach to Organization, di mana narasumber kami, Egy Purnomo, menyebutkan sebelumnya bahwa interaksi yang terjadi antar karyawan terjalin seperti hubungan keluarga, yang artinya itu sangat akrab. Sedangkan interaksi yang terjalin antara karyawan dengan manajer dirasa cukup baik, karena manajernya membawa sikap yang ramah dan umurnya itu tidak terpaut jauh dari para karyawan-karyawannya, sehingga lebih mudah akrab. Nah, dari interaksi yang terbangun dan terjalin dalam perusahaan PT Royal Corinda, tampaknya dalam hal membuat keputusan untuk perusahaan tetap dipegang penuh oleh para manajer yang ada dan tidak melibatkan karyawan-karyawannya. Sehingga dengan adanya teori ini untuk mengkritisi hal tersebut, di mana seharusnya dalam setiap mengambil keputusan untuk perusahaan harus melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan interaksi sehingga keputusan dapat dibuat dengan baik dan bijak. Jadi, di sini kami menawarkan solusi alternatif untuk meminimalkan gegar budaya yang dialami oleh narasumber. Yang pertama, ada meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa salah satu teori komunikasi interpersonal yakni konstruktivisme. Jadi Egy ini tuh perlu mengetahui bagaimana perbedaan kemampuan antar individu dalam berkomunikasi secara kompeten di segala situasi sosial. Kemudian Egy juga perlu menerapkan konsep dari CMM atau Coordinated Management of Meaning, di mana Egy bersama rekan kerjanya ini baik itu yang budayanya sama maupun asing itu membentuk interpretasi yang sama gitu sehingga mereka dapat menciptakan realitas sosial yang mereka inginkan seperti itu. Oke, untuk solusi alternatif yang terakhir dari kami ini ada pihak manajerial perlu mengimplementasikan konsep teori functional perspective. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa teori functional perspective ini menyediakan 4 fungsi yang bisa manajer ataupun anggota-anggota kelompok lain terapkan pada saat mengambil keputusan. Nah, keempat fungsi ini itu dapat membuahkan suatu keputusan yang bijak dan juga berkualitas. Di antaranya ada analysis of the problem, yang mana ini bisa menjabarkan apa saja potensi-potensi yang bisa menjadi masalah, kemudian kita bisa memperkirakan ke depannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ada goal setting, kita menentukan tujuan-tujuan dan juga kriteria dari solusi yang nantinya akan dihasilkan. Nah, kemudian yang ketiga ada identification of alternatives. Nah, di sini kita tidak hanya menyajikan satu solusi saja. Manajer tidak hanya menyajikan satu solusi, tapi bisa juga berbagai alternatif yang nantinya bisa diuji coba kepada karyawan-karyawannya dan dipilih mana solusi yang kira-kira bisa tepat dan diterapkan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir tentu kita harus mengevaluasi apa sih sisi positif dan negatif dari solusi ataupun keputusan yang nantinya diambil. Nah, dengan demikian keputusan-keputusan yang akan diterapkan dalam perusahaan itu bisa saling dipandang enak, baik itu dalam sudut pandang manajer maupun sudut pandang karyawannya, sehingga untuk gegar budaya dalam perusahaan ini itu bisa lebih ditekan dan juga diminimalisir. Oke, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih untuk Pak Tena dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.